Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali Sapa Gembala ingin menyapa saudara-saudara semua. Dan firman Tuhan pada saat ini menurut Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih, tidak dipungkiri, perkembangan dunia modern pada saat ini itu dapat mengikis kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama kita. Seringkali kita mengabaikan hal-hal yang sepantasnya, hal-hal yang sepatutnya kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena seringkali kita terpukau dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita hanya mencari kepuasan untuk diri kita sendiri. Sungguh menyedihkan saudara-saudara. Tindakan yang kita lakukan seringkali tidak mencerminkan kasih yang diteladankan oleh Allah. Ketika dibuat saudara-saudara, teknologi ini sebenarnya bersifat netral. Manusialah yang seringkali menempatkan teknologi ini melebihi apapun yang seharusnya. Karena itu penting bagi kita untuk bersikap arif, bersikap kritis terhadap pemanfaatan teknologi yang ada. Saudara, teknologi semestinya menjadi sarana yang positif bagi kita, untuk kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, termasuk orang yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Bagaimana hal ini dapat kita konkretkan di dalam hidup kita, saudara-saudara? Sangat sederhana. Ketika kita bersedia berbagi kasih dan kepedulian antara anggota keluarga, kita bisa memanfaatkan teknologi secara positif sebagai sarana berkomunikasi untuk mempererat tali persaudaraan di antara anggota keluarga kita. Melalui teknologi, aktivitas berkomunikasi itu memudahkan kita untuk saling berelasi antara anggota keluarga. Sekalipun terpisah jarak dan waktu yang sangat jauh. Dan tidak hanya itu saudara-saudara. Bersedia berbagi kasih juga nampak ketika kita bersedia menyediakan waktu kita. Waktu yang terbaik di tengah-tengah keluarga kita. Kita mau menyediakan waktu yang terbaik di tengah-tengah kesibukan kita untuk saling menguatkan, untuk saling menopang antara anggota keluarga. Saudara-saudara, melalui hal-hal kecil, namun dilakukan dengan cinta yang besar inilah, maka diharapkan keluarga kita dapat terus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan dasarnya hanya satu saudara-saudara, yaitu kasih yang dipraktekkan secara nyata di dalam kehidupan kita. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39 menuliskan bahwa panggilan kita di tengah-tengah dunia ini adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, apa makna perkataan Tuhan Yesus ini? Yesus mau mengatakan bahwa kasih kepada Allah yang kemudian mewujud di dalam kasih terhadap sesama kita merupakan inti utama dalam iman Kristen kita. Ketika kita kehilangan kasih yang nampak di dalam tindakan nyata itu, maka semua yang dimiliki dan semua yang dilakukan itu tidak berarti. Saudara-saudara,
Sikap Yesus yang meletakkan kasih sebagai sifat satu-satunya bagi pelaksanaan Taurat. Ini merupakan koreksi secara total dari pelaksanaan Taurat yang dilakukan umat Allah pada umumnya. Bahkan oleh kaum Farisi sekalipun, yang diwarnai dengan pamrih, yang diwarnai dengan sikap transaksional yang jauh dari sikap tulus. Yesus menghendaki agar kasih yang murni, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang mengharapkan sesuatu yang terus perlu dikembangkan dalam hidup kita. Tentu tidak mudah, saudara-saudara. Namun perlu terus-menerus kita upayakan dalam hidup ini. Kita meyakini penyertaan Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk melakukannya. Akhirnya saudara-saudara, selamat merenungkan, selamat menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini, dimanapun saudara dan saya Tuhan tempatkan. Dan yang lebih utama lagi, selamat menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.